Apa yang harusnya kita lakukan supaya kita itu keimanannya betul-betul kuat, ketaatan kita itu betul-betul menjadi kuat sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apa yang kita lakukan supaya memperkuat keimanan kita, lalu mengupgrade keimanan kita supaya kita menjadi mukminul qawi, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim ini. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan, mukmin yang kuat itu didasarkan kepada dua. Jadi mukmin yang kuat itu ketika dia kuat di dalam ketaatan itu didasarkan kepada dua. Satu, didasarkan kepada ilmunya, dan yang kedua didasarkan kepada amal solihnya. Ya. Jadi kalau kemudian kita akhirnya memahami, oh berarti mukmin yang kuat itu berarti kalau kita merasa dzalimun li nafsi, kita pengen upgrade selain kita bertaubat dan beristighfar, apa yang kita lakukan untuk mengupgrade keimanan kita supaya keimanan kita layak untuk disematkan dengan mukmin yang kuat, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka menjadikan kekuatan keimanan itu tidak akan bisa kita peroleh sampai kita melakukan dua. Pertama, memperhatikan kembali ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan, dan memperhatikan amal soleh yang kita kerjakan. Nanti itulah yang menjadikan upgrade keimanan kita menjadi bertambah di sisi Allah. Mungkin dari zalim li nafsih akan menjadi muktasid, dari muktasid akan menjadi sabiqum bil khairat. Ya. Maka kemudian kita bicara dulu ilmu. Berarti salah satu di antara perkara yang mengkuatkan perjalanan kita menjadi mukmin yang kuat itu ilmu. Iya, ilmu. Karena memang mukmin yang kuat di dalam ilmunya itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah secara keilmuan. Ya. Karena ilmu itu merupakan pembeda. Makanya Allah tidak pernah makanya kemudian kita mendapati bahwasanya Allah memuliakan orang berilmu lebih tinggi beberapa derajat daripada orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang yang berilmu orang yang beriman yang memiliki ilmu daripada orang yang beriman yang tidak memiliki ilmu, itu beberapa derajat. Berarti menunjukkan kepada kita kekuatan yang pertama di dalam menunjukkan bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang qawi adalah keilmuan kita ini harus kuat. Terutama ketika kita hari ini hidup pada zaman fitnah. Ketika hidup pada zaman fitnah itu konsekuensinya apa? Semuanya itu sekarang abu-abu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka tidak ada obat getirnya zaman fitnah. Ketika semuanya itu tidak jelas dan buram, ketika banyak berseliweran framing, narasi yang justru mendiskreditkan kebenaran, kalau kita tidak punya ilmu, kita pasti akan menjadi korban dari kebatilan yang terbungkus dengan berbagai macam pencitraan yang tampak indah, tetapi tujuan dari pencitraan itu adalah mencabut seseorang dari jalan kebenaran. Dan tidak ada yang bisa untuk mengetahui alurnya kebatilan kecuali orang yang punya ilmu. Ya, makanya matinya orang yang berilmu bagi syaitan, bagi iblis lebih disenangi daripada matinya 1000 ahli ibadah. Itu lebih disenangi. Kenapa? Iblis itu lebih mencintai 1000 ahli ibadah daripada satu orang yang berilmu. Karena 1000 ahli ibadah kalau dia tidak ditopang dengan ilmu yang benar, maka sesungguhnya lemah referensinya. Makanya akhirnya dia bisa menjadi apa? Dia hanya menjadi korban dari kebodohan dia ketika dia hanya beribadah, tapi tidak pernah menambahkan ilmu pada kehidupan dia. Makanya grade yang kita harus perhatikan kalau kita ingin menjadi mukmin yang qawi itu adalah berilmu. Terus dikaji kebenaran, yang benar bagaimana, yang batil bagaimana, dan tentunya barometernya dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah, indikatornya di situ. Makanya kewajiban kita mencari ilmu merupakan kewajiban yang tidak bisa terbantahkan dengan apapun. Ya? Makanya sampai kemudian kita mendapati apa yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Umar, majlisu fikhin, Abdullah bin Mas'ud, majlisu fikhin khairu min ibadati sittina sanatan. Kamu mempelajari ilmu sampai kamu paham itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Itu ilmu. Karena dengan ilmu kita akan tahu apa yang kita ucapkan, dengan ilmu kita akan tahu apa yang kita perbuat.
Coba kalau kita nggak ngerti ilmu, kita tidak akan mengetahui ini Dajjal. Bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang kuat kalau akhirnya menjadi korbannya Dajjal? Dan sudah sering saya nyampaikan ya, sebelum munculnya Dajjal besar akan bermunculan Dajjal-Dajjal kecil. Yang kata Rasulullah ada 30 Dajjal-Dajjal kecil. Penyebutan angka 30 oleh Rasulullah itu hanya penyebutan bukan untuk membatasi. Penyebutan angka 30 untuk menunjukkan lil kasroh, saking banyaknya Dajjal-Dajjal kecil sebelum munculnya Dajjal besar. Dan tidaklah berkolaborasi Dajjal-Dajjal kecil sebelum munculnya Dajjal besar, kecuali mereka berkolaborasi untuk merenggut apa yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Dan apa yang paling berharga dalam kehidupan manusia? Yang paling berharga dalam kehidupan manusia itu bukan rumah, karena rumah itu bagi Dajjal itu remeh, murahan. Bukan rekening, bukan harta kita, karena harta kita, finansial kita itu murahan di hadapan Dajjal. Tapi yang ditangkap oleh Dajjal dan direnggut serta dirampas oleh Dajjal itu sesuatu yang paling berharga. Dan yang paling berharga itu adalah kebenaran. Makanya kemudian menjadi mukmin yang kuat itu pertama kali itu harus memperhatikan ilmunya. Karena ilmulah yang akan menjadikan kita selamat dari framing. Ilmulah yang akan menjadikan kita selamat dari zaman fitnah. Sekarang itu zaman fitnah. Kenapa kalau disebut zaman fitnah? Ada 11 makna. Kenapa zaman itu disebut dengan fitnah? Tapi salah satu di antara konsekuensi makna yang menyertai kata fitnah itu artinya apa? Samar-samarnya antara yang benar dengan yang salah. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan tidak ada yang bisa untuk mengobati kita ketika zaman itu sudah muncul kecuali dengan ilmu. Karena obat dari getirnya zaman fitnah itu ilmu. Itu ilmu. Ya. Makanya kemudian di sini kita mendapati sekarang itu, Pak, bukan hanya masalah kebenaran dan kebatilan. Kita mengenali jenis kelamin laki-laki dan perempuan hari ini aja susah kok. Ya atau tidak? Kita sangka perempuan ini ternyata laki. Kita sangka laki-laki, ternyata perempuan. Hanya untuk mengenali jenis kelamin aja kita sulit hari ini. Kalau hanya mengenali jenis kelamin aja sudah sulit bagi kita, karena pekatnya zaman fitnah. Dan zaman fitnah itu diterangkan oleh Rasulullah itu sebagaimana malam yang begitu gelap gulita. Sampai Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim asbaha rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Bergegaslah kalian untuk beramal sebelum datangnya zaman fitnah, sebagaimana kepingan malam yang begitu gelap gulita menyelimuti kehidupan manusia. Saking gelapnya kehidupan manusia pada zaman itu, kata Rasulullah, bukan gelap lightingnya ya, bukan gelap lampunya, tapi gelapnya referensi pada saat itu. Sampai ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya sudah kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya sudah kafir dan menjual kehormatan agamanya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ya bi adinahu bi aradin minat dunia. Jadi mukmin itu kemudian ketika menjadi mukmin itu apa? Menjadi mukmin yang kuat itu adalah ketika menjadi mukmin yang kuat itu berdasarkan kepada ilmu. Ya, karena iman dan ilmu itu sesuatu yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan, sebagaimana sholat dengan membaca Al-Fatihah, sebagaimana wudhu dengan urutan tartibnya. Itu kan syarat rukunnya tidak bisa terpisahkan. Agama ini agama ilmu. Ya, Allah ingin diibadahi dengan ilmu. Makanya Allah turunkan wahyu, Allah utus kepada kita Nabi dan Rasul supaya kita mengikuti petunjuk dengan ilmu. Tidak akan bertambah keimanan kecuali dengan ilmu. Berapa banyak ibu-ibu sekarang dan bapak yang sekarang ikut kajian di Majelis Taklim Ciniru. Kalau kita perhatikan dulu sebelum kita berilmu, banyak perkara yang kita anggap boleh-boleh aja. Kan gitu ya. Dulu kalau kita sebelum ngaji, ngerasanya kehidupan itu semuanya boleh. Yang nggak boleh itu pokoknya minum khamar, membunuh, berzina. Tapi setelah kita mengkaji ilmu, akhirnya kita ngerti batasan-batasannya Allah. Dan akhirnya dikit demi sedikit kita mulai memperbaiki kehidupan kita. Yang dulunya kita suka ngolok-ngolok sesuatu yang kita anggap lucu gitu ya, yang kita anggap mungkin naif gitu. Ternyata apa yang dulu kita anggap naif, ternyata memang itu adalah bagian dari kebenaran yang harus diikuti. Itu namanya ilmu. Ketika ilmu itu memberikan kekuatan.
Makanya kalau kita bicara al-mu'minul qawi, mukmin yang qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabba ilallah minal mu'min al-dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Itu tidak bisa didapatkan kecuali pertama kali yang membuat kita kuat secara keimanan, kemukminan, yaitu adalah ketika kita memiliki ilmu. Nah, itulah Pak yang menjadikan kita paham. Oh, berarti ilmu itu besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Iya, ilmu itu besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Orang yang tidak bisa mudah digoda oleh setan itu orang yang berilmu. Kalau ilmunya betul-betul barokah, tentunya ada dua lagi kan, ilmu yang barokah, ilmu yang tidak barokah. Ada banyak orang yang berilmu, Ustaz, pandai ini, pandai itu, tapi kemudian dia begini, dia begitu. Itu berarti ilmunya tidak barokah. Karena ilmu itu dua. Ada ilmu yang barokah, ilmu yang tidak barokah. Ilmu yang yanfa dan ilmu yang la yanfa. Kalau dalam bahasa doanya begitu. Disebut oleh Nabi yanfa dan ghairu yanfa. Kalau dalam bahasa mudahnya kita, ya ilmu yang barokah dan tidak barokah. Begitu. Makanya ilmu yang kemudian, Masya Allah, ilmu yang kemudian Rasulullah kan yang mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, yang diminta Nabi ilmu yang nafi' itu bermanfaat, ilmu yang barokah, merubah kita. Ilmu itu memang merubah kita, tapi memang tidak dinafikan oleh Nabi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak barokah. Makanya kemudian inilah merupakan perkara yang kita harus pahami. Berarti pertama yang kemudian kita lakukan, kalau kita meningkatkan, upgrade, bukan downgrade, tapi upgrade keimanan kita itu apa? Ya harus dengan ilmu. Keilmuan kita harus kuat. Kita mampu menjawab setiap tuduhan, setiap framing, setiap narasi yang memojokkan setiap kebenaran-kebenaran wahyu, kita mampu jawab. Ya, itulah yang disebut dengan mukmin yang kuat secara akal, secara referensi, secara dalil. Jangan menjadi seorang mukmin yang bingungan. Ketika dia mendapatkan satu fitnah kaum muslimin, dia bingung cara jawabnya gimana. Malah naudzubillahi min dzalik, akhirnya yang terjadi itu apa? Yang terjadi malah bisa jadi dia mengikuti kebatilan ketika dia tidak punya referensi yang kuat untuk menjawab setiap tuduhan yang diarahkan kepada kebenaran. Ya, saya kan sudah menyampaikan berulang-ulang di dalam banyak sekali kesempatan ya, dalam banyak sekali kesempatan selalu saya sampaikan. Ya, orang-orang yang benci kebenaran itu mereka bisa melakukan apa saja supaya menjadikan orang yang berada di atas kebenaran itu melepaskan kebenaran. Dan tidak ada yang bisa menjawab itu kecuali adalah orang yang berilmu. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah fakta dan data di dalam sirah. Bagaimana framing itu terus diberikan untuk mendiskreditkan kebenaran. Dan mungkin saya sudah pernah menyampaikan masalah ini. Ketika pengharuman bangkai itu diberikan oleh Allah, orang musyrik itu mendatangi para sahabat dan berkata, memang betul ya kalian mengharumkan bangkai ya? Iya, kami mengharumkan bangkai. Maka seketika orang-orang musyrik itu langsung tertawa, dia mengolok-ngolok. Kalian tuh lucu. Para sahabat kan bingung. Loh, yang lucu apa? Iya. Bangkai yang mematikan Allah kalian haramkan. Sembelihan dengan tangan kalian itu kalian halalkan. Loh, sejak kapan tangan kalian lebih suci daripada apa yang diperbuat oleh Allah ketika mematikan bangkai? Apa yang terjadi? Hampir-hampir para sahabat terpengaruh. Dan hampir-hampir para sahabat menghalalkan kembali bangkai. Sampai Allah turunkan surat Al-An'am 121. Di akhir ayatnya Allah berfirman, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kamu sampai taat kepadanya, maka kamu akan menjadi musyrik. Kamu akan menjadi musyrik setelah kamu beriman kalau kamu sampai menghalalkan kembali bangkai. Saya tuh menyampaikan ya Allah ya, pada zaman Rasulullah sudah sedahsyat itu. Bagaimana narasi dikemas hanya untuk mementahkan kebenaran wahyu yang Allah turunkan. Apalagi zaman hari ini 1400 tahun setelah orang musyrik pada zaman dulu.
yang tentunya teori-teori framing dan teori narasi itu tentunya tidak berdiri sendiri, tidak kemudian mati, tapi justru semakin berkembang dan semakin dipintarkan teori itu supaya betul-betul mampu untuk melawan kebenaran. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita paham, berarti kuat itu berilmu. Makanya iblis itu paling nggak suka sama orang yang betul-betul kuat secara keilmuan. Makanya diterangkan di dalam berbagai macam riwayat dari para ulama dulu itu apa? Matinya orang berilmu lebih disenangi dari matinya 100 orang yang beribadah. Karena iblis tahu kalau orang berilmu itu akan memberikan petunjuk. Dia akan memberikan jawaban. Dia akan bisa menerangkan sesuatu yang batil. Dia tidak mudah terpengaruh. Dia tidak mudah diajak. Dia akan siqah di atas ilmunya. Dan itulah yang disebut dengan kekuatan iman yang lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah iman. Lemah iman itu salah satunya kelemahan di dalam dia memiliki ilmu dan referensi. Ya, makanya Masya Allah, saya teringat kepada sebuah riwayat dalam jalurnya Imam Muslim ya, dalam jalurnya Imam Muslim, sampai kemudian kita mendapati dari jalurnya Imam Muslim itu gini. Pada waktu nanti Dajjal sudah muncul, Dajjal itu akan menguji keimanan dua orang. Yang pertama adalah ada orang Badui. Ketemu dia dengan Dajjal. Lalu kemudian Dajjal berkata, Ana Rabbuka, saya ini Tuhanmu. Saya ini adalah Tuhanmu. Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, enggak, kamu bukan Tuhanku, kamu Dajjal. Sebenarnya Arab Badui ini sudah tahu bahwasanya yang datang kepadanya adalah Dajjal, dia sudah ngerti. Lalu Dajjal tidak langsung putus asa. Dajjal lalu berkata, apa yang ingin kamu lihat dari diriku supaya membuktikan aku adalah betul-betul Tuhanmu? Arab Badui itu karena tidak terlalu kuat keilmuannya, dia berkata, hidupkan orang tuaku. Kalau kamu bisa menghidupkan orang tuaku, maka kamu adalah Tuhanku. Kecil bagi Dajjal, dia nyuruh jin-jin yang mengikutinya. Jin-jin itu menyerupakan wajah mereka dengan wajah orang tua Arab Badui. Masuk kepada kuburan itu, seakan-akan mereka bangkit dari kuburan itu orang tuanya. Padahal yang dia lihat itu bukan orang tuanya, tapi jin yang menyerupakan wajahnya dengan wajah orang tua Arab Badui tersebut, kata Rasulullah. Maka ketika jin-jin itu berhasil menyerupakan wajahnya dengan wajah orang tua itu, maka jin-jin itu kemudian berkata kepada Arab Badui, berimanlah kepada dia, dia adalah Tuhanmu. Dan Arab Badui itu akhirnya beriman kepada Dajjal, yang tentunya sudah keluar jauh dari agama kebenaran dan murtad. Dajjal mendatangi orang yang kedua, ada seorang pemuda didatangi oleh Dajjal. Lalu Dajjal berkata, saya Tuhanmu. Tapi pemuda ini karena kuat keimanan, karena kuat keilmuannya, maka pemuda ini berkata, bukan, kamu bukan Tuhanku, kamu adalah Dajjal. Enggak, saya ini Tuhanmu. Kamu adalah Dajjal. Enggak, saya ini Tuhanmu, kamu Dajjal. Akhirnya diambil oleh Dajjal, kemudian dia dipotong-potong tubuhnya, disatukan kembali. Karena memang Dajjal diberikan beberapa keistimewaan dalam tanda kutip oleh Allah untuk menjadi ujian manusia pada saat itu. Dia bisa menghidupkan orang mati. Disatukan dia, lalu kemudian dihidupkan kembali. Lalu Dajjal berkata kembali, aku sudah potong-potong dirimu, lalu aku kumpulkan kembali dan aku hidupkan kembali, berarti aku Tuhanmu. Orang itu tetap yakin mengatakan, kamu Dajjal. Dipotong lagi sama Dajjal, dihidupkan kembali, tapi orang itu tetap mengatakan, kamu Dajjal. Maka setelah itu akhirnya orang itu, pemuda tersebut mendapatkan nerakanya Dajjal, mendapatkan siksanya Dajjal sampai betul-betul mati. Dan itu merupakan surganya Allah. Karena nerakanya Dajjal itu surganya Allah, surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Apa yang menjadikan pemuda ini berhasil? Yang menjadikan pemuda ini berhasil adalah keilmuannya. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita paham. Berarti kalau kita ingin membangun karakter keimanan supaya betul-betul hati kita taat dan kuat melakukan ketaatan, itu pertama harus ilmu. Karena ilmu itu fondasi. Kalau ibarat bangunan berlapis dan bertingkat, cakar ayamnya itulah ilmu. Fondasi dasarnya itu ilmu. Makanya orang yang berilmu kuat betul. Makanya orang yang berilmu itu kuat betul. Bagaimana kemudian dia itu akan
mendapati semua angin, gelombang akan dihadapi itu. Ilmu itu ibarat sebuah pohon yang besar yang mampu menghentikan laju mampu menghentikan laju kontainer yang membawa batang-batang pohon yang lebih kecil. Bapak dan Ibu pernah nggak mendapati ada satu foto yang bisa kita ambil ibroh? Ada kontainer panjang, dia membawa batang-batang pohon yang dipotong dari sebuah hutan, lalu mengalami kecelakaan, nabrak ke batang pohon yang besar di pinggir hutan karena mungkin ngantuk sopirnya, sampai nabrak. Batang pohon yang besar itu tidak goyang dan tidak berpindah dari tempatnya. Justru kontainer itu berhenti dan rusak itu mukanya kontainer, dan batang-batang pohon yang ditaruh di belakang itu lepas talinya dan berserakan di jalan. Kalau kita ngambil ibroh, ngambil pelajaran dari foto itu, ilmu yang kuat itu ibarat batang pohon ini loh, pohon yang kuat yang ada di pinggir jalan, yang tidak mudah digoyangkan dengan apapun. Itulah keilmuan yang kuat. Jadi mukmin al-qawi itu di situ ilmunya. Makanya kemudian kalau kita belajar, Pak, belajar itu bukan untuk membanggakan, belajar itu bukan untuk mendebat, belajar itu bukan untuk mencela, tapi belajar itu untuk mengokohkan kuda-kuda di dalam kehidupan kita supaya kita tidak mudah terpengaruh. Kalau kita tidak kuat keilmuan kita, sesungguhnya kehidupan ini anginnya kenceng. Lalu kita tidak punya ilmu, maka kita tidak akan pernah mampu bertahan untuk kokoh di atas apa yang kita berdiri di atasnya kalau kita tidak memiliki ikatan yang kuat. Dan ikatan yang kuat itu adalah ilmu. Ikatan yang kuat itu adalah ilmu. Dan itu yang kemudian kita harus pahami. Jadi mukmin yang kuat dan lebih dicintai oleh Allah itu apa? Mereka yang senantiasa membangun keimanan mereka itu dimulai dari basicnya, yaitu keilmuan dulu. Makanya tidak ada orang solih kecuali berbanding lurus orang yang solih. Orang yang solihah itu selalu punya komitmen dan semangat untuk mencari ilmu. Dia terus cari ilmu, dia pahami ayat-ayat Allah, sehingga setiap berita yang datang itu dia mampu menjawab sesuai dengan petunjuk Allah. Ya. Masih ingat gak pada pertemuan kita yang terakhir? Pada pertemuan kita yang terakhir, kita melihat ada orang yang datang ke masjid walaupun dalam kondisi fisik yang sangat terbatas. Itu kalau dia tidak dapat ilmunya, dia tidak mungkin bisa melakukan itu. Karena dia tahu ilmunya, dia bisa melakukan perkara itu. Kenapa kita masih bertahan ngaji? Walaupun terkadang lama, hampir 1 jam dan lain sebagainya. Karena kita mendapatkan ilmu, keutamaan ketika kita hadir di taman ilmu. Ilmu itu yang akan mengokohkan kehidupan kita. Bahkan Dajjal sekalipun tidak akan pernah mampu menggoyahkan orang yang memiliki ilmu. Dan Dajjal itu paling gampang memiliki korban ketika orang yang dijadikan korban adalah orang yang tidak punya basic ilmu. Makanya ilmu yang harus kita pelajari. Ya, ilmu yang harus kita gali. Makanya kemudian kita ini apa? Cintailah ilmu. Kalau tidak bisa menjadi ulama, jadi muridnya. Kalau tidak bisa menjadi murid, maka dengarkanlah. Kalau kita nggak bisa mendengarkan, minimal kita mencintai ilmu. Walaupun mungkin kita belum mampu untuk betul-betul memahami secara utuh. Dan itu yang akan menjadikan kita kuat. Setelah kita berilmu, tingkatannya ada 4. Ya, untuk menjadikan iman itu kuat. Berilmu kemudian beramal. Karena ilmu pun membutuhkan amal. Hanya berilmu tidak membuahkan amal, berarti ilmunya tidak barokah. Ya, itulah yang dihindari oleh Rasulullah ketika beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba'. Nabi itu berlindung dari 4 perkara. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak pernah dikabulkan. Makanya untuk menjadikan kuat keilmuan, ketika kita dari dholimun li nafsi pengen menjadi muktasid, dari muktasid pengen menjadi sabiqun bil khairat, ilmu. Setelah ilmu itu apa? Beramal. Beramal untuk menjadikan ilmu itu semakin barokah. Supaya setiap apapun yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat betul-betul memberikan keberkahan pada kehidupan kita dan mengarahkan barometer dan mengarahkan kompas kehidupan kita menuju kepada Allah dan ketaatan yang besar. Ketika ilmu disertai dengan komitmen mengamalkan.
Setelah kemudian mengamalkan, kemudian berdakwah. Mendakwahkannya, itu menjadikan ilmu itu kuat. Menjadikan iman itu kuat. Setelah mendakwahkannya, menyebarkannya, men-share seluas-luasnya ilmu itu, kemudian yang keempat, bersabar atas segala ujian dan gangguan yang kita dapatkan setelah kita mendapatkan ilmu. 4 perkara ini loh yang menjadikan keimanan kita akan menjadi mukmin yang qawi. Ya, inilah yang kemudian kita harus paham. Berilmu, beramal, mendakwahkannya, lalu bersabar atas ujian dan gangguan yang kita dapatkan. Al-ilmu wal amal summa da'watu ilaiha summa sabru alaiha. Ya, dakwah dan kemudian bersabar di atas jalan itu. Nah, inilah yang kemudian kita harus mengerti. Inilah yang kemudian kita harus pahami.